kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah datang hari ini untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta Mas Ahmad selaku ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siapa doa? Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Ahmad, anak-anak sekalian yang luar biasa yang saya banggakan. Sebelum saya melakukan pembelajaran, saya ingin melakukan presensi terlebih dahulu. Teman-teman sudah melakukan presensi pada classroom? Sudah ya? Oke, sekarang kita lakukan presensi secara tatap muka. Yang pertama Mas Arifin. Saya Pak. Oke. Berikutnya Mas Kiki Dwi Wahyudi. Pak. Ya. Mas Farid Rizal Fauzi. Pak. Ya. Mas Bagus Ramadan. Pak. Oke. Mas Hendy Firmansyah. Oke. Mas Rahmat Ramadan. Oke. Terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang daripada gangguan sistem karburator. Jadi sebelum kita masuk pada materi kali ini, saya ingin bertanya dulu dengan teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana cara kerja daripada karburator di sepeda motor ini? Yang bisa menjawab, menyampaikan gagasannya? Oke, ini teman-teman. Kelihatannya bingung. Nah, ini saya menyampaikan analogi terlebih dahulu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang sistem injeksi, cara kerjanya adalah ketika bahan bakar itu disemprotkan pada ruang bakar, terpisah dengan udara yang dikirimkan melalui throttle. Jadi nyampurnya ada di ruang bakar, ya kan? Nah, lalu bagaimana kalau pada sistem karburator ini? Padahal di karburator ini ada komponen namanya karburator. Kalau di injeksi kan tidak ada karburatornya loh. Nah, adanya throttle. Lalu bagaimana cara kerja pada karburator ini? Kira-kira ada yang bisa menyampaikan gagasan? Ya Pak. Oke, silakan Pak Farid berdiri. Dengan mencampur bahan bakar dan udara pada karburator, selanjutnya dikirim ke ruang bakar. Oke, silakan duduk, Mas Farid. Terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Mas Farid tadi ya. Bahwasanya karburator ini cara kerjanya adalah mencampur bahan bakar dengan udara, lalu dikirimkan pada ruang bakar. Jadi bedanya dengan injeksi adalah bahan bakar dan udaranya dicampur di karburator dulu, tidak langsung di ruang bakar. Paham maksud saya ini ya? Lalu bagaimana perlakuan jika karburator ini mengalami gangguan? Apa yang harus kita lakukan jika karburatornya mengalami gangguan atau mengalami kerusakan? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Ya, oke Mas, ini silakan berdiri. Harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu Pak. Harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Silakan dulu Mas Uki. Terima kasih. Betul, kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, ada jawaban yang lain? Kira-kira teman-teman? Saya Oke Mas Bagus, silakan berdiri. setuju dengan jawaban Kiki Wawa. Oh ya, gimana? Kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap komponen dan cara kerja karburator, Pak. Oke. Lalu kita dapat untuk menentukan yang akan diperbaiki, Pak. Jadi pemeriksaan dulu, baru dapat menentukan perbaikannya. Ya, Oke. Pak. Silakan dulu Mas Bagus, terima kasih. Nah, bagus jawaban dari Mas Bagus tadi ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan gangguan analisis daripada karburator yang rusak, kita harus melakukan pemeriksaan dulu. Kita harus melakukan pemeriksaan dahulu secara menyeluruh, baru nanti dari gangguan itu nanti kita cocokkan dengan buku panduan reparasi. Seperti ini. Kita punya buku panduan reparasi punya Megapol. Nanti yang akan kita gunakan adalah Megapol. Ya. Jadi setelah kita tahu kondisinya seperti ini, lalu kita cocokkan dengan yang ada di buku ini. Apa saja kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Paham maksud saya ini ya? Nah, setelah itu baru kita melakukan perbaikan. Sampai sini paham teman-teman? Oke. Nah, anak-anakku, kalian jangan berkecil hati. Ketika teman-teman di sini melakukan pembelajaran secara tatap muka, teman-teman kalian yang lain dalam satu kelas itu juga melakukan pembelajaran, tetapi lewat model daring, lewat kelas. Jadi semuanya sama-sama belajar. Karena Pak itu menggunakan model
pembelajaran blended, yang artinya satu ada yang melakukan dan yang sebagian ada yang sudah menggunakan daring pasti. Paham maksud saya ini ya? Jadi jangan berpikiran, Pak saya kok belajar di sini, teman-teman yang lain daring. Ya, karena semuanya melakukan proses pembelajaran. Oke. Nah, terus sekalian tujuan daripada materi kali ini yang pertama adalah melalui model pembelajaran blended learning serta berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat mengemukakan cara kerja sistem karburator dengan percaya diri. Yang kedua, melalui model pembelajaran blended learning serta berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis gangguan daripada sistem karburator. Yang ketiga, melalui pembelajaran blended learning serta berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat mendiagnosis gangguan daripada sistem karburator. Dan yang terakhir, melalui model pembelajaran blended learning serta berdiskusi dan menggali informasi, teman-teman diharapkan mampu memperbaiki gangguan daripada karburator. Intinya, nanti setelah teman-teman melaksanakan pembelajaran kali ini, teman-teman bisa satu, mengemukakan cara kerja karburator. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan analisis gangguan. Oh, ini apanya ya? Setelah itu, teman-teman berikutnya dapat mendiagnosis gangguan. Apa ya gangguan berikutnya? Nah, lalu yang terakhir adalah dapat memperbaiki. Jadi ada masalah, lalu teman-teman bisa menganalisis apa nih, dan apanya harus itu diperbaiki. Paham maksud saya sampai di sini ya? Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini teman-teman? Tidak? Ditanyakan? Tidak? Oke. Baik teman-teman, jika memang tidak ada yang ditanyakan terkait tujuan pembelajaran lagi, kita akan masuk pada inti daripada pembelajaran. Sebelum itu saya ingin menunjukkan nanti teman-teman ini adalah formulir pendaftaran dari kompetensi Pak Ipun. Jadi Pak Ipun ini kuliah lagi dan hari ini kita ujian. Jadi teman-teman nanti saya proses rekamannya, pembelajarannya seperti apa untuk menjadi bahan ujian. Ya teman-teman ya, mohon izin untuk itu. Nah, masuk pada materi pembelajaran. Sebelum itu bahan ajar nanti teman-teman bisa akses pada halaman ini. Ya, ini sudah saya unggah. Nanti teman-teman bisa untuk pegangan ketika melakukan ujian akhir semester. Ya, jadi kalau tidak ada bingung materi nanti bisa teman-teman akses di sini. Saya download nanti ya, akan kelihatan siapa yang download dan tidak. Oke. Berikutnya prinsip daripada karburator, prinsip kerja daripada karburator. Ini adalah karburator. Yang pertama, apabila udara mengalir, ini adalah filter udara dari filter udara. Lalu di sini ada ruang gerak atau tank manifold, ya. Jadi apabila udara mengalir melintasi venturi, ini adalah venturi, menyempit, namanya venturi, atau daerah yang mengecil, maka kecepatan udaranya bertambah. Karena mengecil, jadi kecepatan udaranya bertambah. Tetapi tekanannya akan berkurang, sehingga bahan bakar dari mangkok karburator akan terhisap ke atas dan tercampur dengan udara masuk ke ruang gerak. Ini prinsip kerjanya. Jadi dalam karburator itu menggunakan yang namanya sistem venturi, itu prinsip kerjanya. Lalu berikutnya cara kerjanya, cara kerja karburator, teman-teman bisa lihat video ini. Ya, bisa lihat video ini, nanti kalau ada hal yang dibutuhkan bisa teman-teman cari. Memahami prinsip berpoli. Prinsip ini menyatakan semakin cepat aliran udara, maka semakin mudah tekanan dan selang mengaliri udara tersebut. Berkat adanya fenomena tekanan ini, bensin mampu terhisap ke dalam aliran udara. Jadi karburator menggunakan prinsip berpoli yang dipakai untuk membentuk udara yang mengalir di dalam saluran hidung. Apabila kita kencangkan saluran ini, maka saluran idol semakin rapat, sehingga udara yang lewat semakin sedikit. Begitu juga kalau dikendorkan, saluran idol semakin lebar dan lebih banyak udara yang masuk. Kedua, skrup buat mengatur kartu flash. Posisinya tegak lurus dengan skep. Kalau dikencangkan, maka skep semakin terangkat sehingga celah venturi semakin lebar. Kalau dilonggarkan, celah venturi semakin rapat. Nah,
Gerbong squid ini umumnya diset untuk mencari idle RPM yang pas. Jadi kesimpulannya, karburator bekerja dengan menggunakan penurunan tekanan di dalam aliran udara. Jadi cara kerja dari karburator itu dibagi beberapa step teman-teman, beberapa bagian. Yang pertama adalah sistem pelampung. Ini pelampung ya ini ya. Ya, cara kerjanya adalah jika volume bahan bakar turun, jika kosong maksudnya, bahan bakarnya ini kurang, maka pelampung akan turun, pelampung sudah ikut turun, dan katup jarum akan membuka, sehingga bahan bakar atau bensin mengalir dari celah ini menuju ke knalpot karburator. Jika volume bahan bakar naik, jika dia naik, maka pelampung juga ikut naik. Dan jarum ini menutup atau membuka atau menutup. Jadi jarum ini menutup, sehingga bahan bakar bisa masuk lagi ke karburator tidak? Tidak, karena tertutup oleh jarum ini yang ada di sini. Gitu ya, teman-teman paham ya? Nah, cara kerja berikutnya adalah sistem cuk. Sistem cuk. Nah, ini digunakan biasanya ketika dalam keadaan mesin apa ya teman? Mesin panas seperti ini? Dingin. Jadi cara kerjanya adalah jika katup cuknya ditutup, maka aliran udara yang masuk berkurang. Aliran udara yang masuk dari filter ini berkurang. Betul tidak? Karena tertutup oleh katup cuk, ya kan? Sehingga mesin akan mendapatkan bahan bakar lebih banyak dan membentuk campuran kaya. Ketika udaranya ditutup, maka bahan bakarnya yang keluar lebih banyak daripada biasanya, karena terjadi kevakuman. Paham maksud saya ya? Nah, jadi campurannya menjadi campuran kaya. Campuran kaya yang di sini dimaksud adalah lebih banyak bahan bakar atau lebih banyak udara? Lebih banyak bahan bakar. Saya dinamakan campuran kaya. Itu cara kerja yang kedua. Cara kerja dari karburator yang ketiga adalah putaran stasioner. Cara kerjanya skep tertutup. Ketika skep tertutup, maka udara mengalir melalui slow jet, ya, slow air blade. Ini dari filter gitu teman-teman. Masuk udaranya menuju saluran spill kecil atau slow jet. Ini kamu lihat warnanya di sini. Jadi bahan bakarnya keluar melalui slow jet. Udara bercampur dengan bahan bakar dari spuyer kecil atau slow jet menuju ruang bakar. Jadi ketika putaran stasioner, maka yang bekerja adalah slow jet. Masuk ke ruang bakar setelah dicampur di dalam paving dulu. Gitu ya? Cara kerja yang ketiga. Ini bingung nggak? Kecepatan nggak? Betul ya? Oke. Berikutnya, cara kerja berikutnya adalah kecepatan menengah. Jadi ketika putaran stasioner, gitu ya, kita mulai tarik. Nah, itu kecepatan menengah. Cara kerjanya adalah pembukaan katup gas 1/4 hingga 3/4. Jadi diputar 1/4 putaran atau 3/4, maka skepnya tertarik ya. Ketika gasnya ditarik, maka skepnya tertarik ya. Tertarik ke atas kan skepnya, maka udara mengalir melalui venturi, slow air blade di sini dan main air blade. Jadi dua-duanya bekerja untuk saluran udaranya. Lalu jarum skep terbuka, maka jet middle atau jarum skepnya juga akan naik ke atas. Ketika naik ke atas, maka lubang di sini semakin besar atau semakin kecil? Lubang di sini ketika naik ke atas, maka lubangnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar, karena jarum itu semakin ke bawah semakin kunci. Sama seperti ini ya. Nah, ketika itu maka bahan bakar mengalir melalui main jet, ya, main jet ini dan slow jet, dua-duanya jalan ketika putaran menengah. Karena dia membutuhkan bahan bakar lebih banyak, ya enggak? Karena putarannya menengah dan mulai banter. Gitu. Bingung nggak? Bingung nggak? Betul ya? Lalu berikutnya, cara kerja berikutnya adalah ketika kecepatan tinggi, motornya banget pol, speednya mentok, gaspol, rempol. Nah, ketika kecepatan tinggi, maka cara kerjanya adalah pembukaan katup gasnya semakin
udara mengalir di sini ya, udara mengalir melalui saluran venturi, jalur skep terbuka, maka lubangnya semakin besar lagi dan bahan bakar masuk atau keluar dari sini. Mangkok karburator menuju ke pipa venturi. Kalau ke saya sini ya. Jadi ketika semakin besar maka jalur skepnya juga semakin mengangkat lebih tinggi untuk menyuplai bahan bakar yang lebih banyak. Kalau enggak apa yang terjadi? Kalau ketika kecepatannya tinggi tapi bahan bakarnya tidak banyak, apa yang terjadi? Berat. Jadi berat ya, karena tidak tersuplai. Ibarat kalian macul di sawah gitu ya, biasanya makan satu piring, tiba-tiba kamu dikasih makan satu mangkok misalnya, suruh macul dari pagi sampai sore. Kira-kira apa yang terjadi? Empok. Besok lah ya. Nah, bahaya sebenarnya. Makanya harus tersuplai dengan baik. Cara kerjanya dari ditanyakan? Ya. Tidak ya. Berikutnya, lah bagaimana jika pada karburator itu mengalami gangguan? Jika karburatornya mengalami gangguan, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, betul. Yang pertama kita harus mengidentifikasi gangguan itu. Misalkan contoh, mesinnya tidak hidup, maka apa yang kemungkinan terjadi adalah tidak ada bahan bakar dalam tangki bahan bakar. Mungkin nggak? Mungkin. Kayak bensinnya kalau mesinnya kan merek. Tawas enggak? Ya. Berikutnya tidak ada bahan bakar karburator. Jadi di tangki ada tapi tidak bisa masuk karburator. Kira-kira mesinnya menyala enggak? Tidak. Dan seterusnya. Ini bisa kamu lihat pada buku panduan reparasi. Ini bisa kamu lihat pada buku panduan reparasi. Nanti akan kita pelajari bersama-sama ketika praktek ini. Ya. Jadi langkahnya kamu adalah menganalisis, setelah itu apa yang terjadi di motor ini, kok bisa terjadi. Misalnya berikut tadi, aneh ya, kamu harus bisa itu. Caranya tidak pada buku panduan reparasi. Tidak seperti dulu ya. Kilo-kilo, nah itu ya susah. Jadi kita harus sesuaikan dengan panduan reparasi. Lalu berikutnya caranya, ketika kita sudah mengetahui ya bagaimana kira-kira kerusakannya ini, karena melihat dari buku panduan, maka langkah berikutnya kita lakukan pelepasan dari karburator. Lepas bomnya terlebih dahulu, untuk kepala karburatornya dilepas, lepaskan kabel kontrol, pompa akselerator yang ada dobelnya itu ya. Terus lepaskan hubungan selang pembuangan karburator dan selang ventilasi udara. Jangan sampai ini kejadian kemarin. Ya, kelas yang sebelah itu ketika melepas karburator, selang bahan bakarnya belum dilepas. Langsung ditarik begitu saja, akhirnya banjir. Kenapa? Karena belum ditutup, sudah dilepas begitu saja. Ini jangan sampai terjadi ya. Karena kita seorang mekanik kita harus menganalisis itu semua. Detail, hati-hati maksudnya dalam bekerja. Ya kalau yang punya sepeda motor terima, kalau enggak, mas bensin itu mau satu ini mulai dari satu ini enggak. Kita yang susah, misalnya bikin duit sih, kalau bensin, nah bahaya. Paham maksud saya ya? Jadi dilepas dulu karburatornya, lalu berikutnya kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan skep. Ini skep teman-teman. Ini skepnya, ini jalur skepnya, ini penguncinya. Agar jalur skepnya ini tidak lepas. Ya, yang diperiksa apa? Lepaskan penahan klip jalur, lepaskan jalur skep dan klip jalur, lalu berikutnya periksa terhadap adanya lecet, gores atau kerusakan. Jika terdapat lecet, gores atau kerusakan maka ganti skep. Lalu komponen kedua yang kita periksa adalah pompa akselerator. Pompa akselerator ini tempatnya ada di sini, di bawah daripada karburator. Ya, di bagian bawah. Yang pertama, periksa batang membran. Di sana ada membran terhadap tekukan atau kerusakan. Membrannya juga tidak rusak. Berikutnya yang harus diperiksa itu adalah pelampung dan spuyer. Jadi lepaskan ketiga skrup
ya, lepaskan ketiga stroke yang ada pada karburator di bawah itu ya. Lalu berikutnya lakukan pembersihan. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait materi ini? Saya. Oke, sekarang Mas ini berdiri. Jika terdapat kerusakan pada karburator dan tidak dapat diperbaiki, lalu apa yang harus dilakukan, Pak? Jika ada kerusakan tidak dapat diperbaiki ya. Oke, silakan dulu Mas ini. Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Barangkali? Ya, Pak. Oke, Mas ini silakan berdiri. Mungkin harus diganti bagian komponen tersebut, Pak. Oke, silakan dulu Mas ini. Terima kasih. Jadi kalau ada yang tidak bisa diperbaiki maka diganti bagian komponen itu. Misalkan spoilernya yang rusak maka yang diganti spoilernya saja. Itu masing-masing ya. Oke, ada jawaban yang lain, teman-teman? Ya, Pak. Oke, Mas Hedi. Ganti karburator, Pak. Mengganti karburator. Oke, silakan dulu Mas Hedi. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Jadi kalau menurut Mas Hedi jika ada kerusakan maka kita harus ganti karburatornya penuh, gitu ya Mas. Karena satu kelengkapan, satu komponen yang sistematis. Nah, maksudnya gitu. Jadi yang rusak spoiler itu langsung ganti semuanya karburatornya. Menurut Mas Hedi. Ya. Oke, ada yang lain? Oke, silakan Mas Bagus. Mungkin jika komponen yang rusak tidak dapat diperbaiki harus mengganti Pak. Ya, harus mengganti ya. Dan memberi karburator ini Pak. Oke, siap. Terima kasih, Mas Bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya, teman-teman. Ya, teman-teman, kita memahami ya materi ini. Jadi gini, kalau ada masalah ini ya, jika ada satu komponen atau dua komponen yang rusak, jadi kita nggak perlu mengganti karburator ini. Jadi nggak perlu langsung boom karburator diganti. Kita cukup beli yang namanya karburator kit. Karburator kit itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam karburator, satu kesatuan masih. Kecuali pelampung. Nah, cari pelampung ya kan. Jadi kalau ada kerusakan misalkan ada main jet atau slow jet, kita bisa ganti itu murah, nggak sampai 100.000 kayaknya yang asli buatan Honda ya. Yang original nggak sampai 100.000. Jadi kita ganti itu aja Mas. Jadi nggak perlu semuanya gitu. Bang maksud saya di sini, Mas Uki, Mas Bagus banget ya. Jadi kita beli karburator kita saja itu. Oke, sudah sekarang sudah ada. Oke ya. Ada yang lagi, teman-teman? Ada yang lagi? Ada? Terima kasih teman-teman. Kita sampai pada kegiatan praktik ya. Untuk itu kita nanti melakukan praktik sesuai dengan LKPD yang sudah saya bagikan ke teman-teman. Ya. Nanti ikuti langkah-langkah yang ada di situ dan lakukan perbaikan terhadap sepeda motor yang akan panjenengan hadapi. Jelas di sini teman-teman?
kita telah melaksanakan kegiatan praktek ya terkait dengan analisis gangguan pada sistem karburator. Teman-teman juga sudah memperbaiki sesuai dengan petunjuk pada buku manual ya. Nanti setelah ini kita kembali ke kelas untuk melakukan penulisan KPD dan melakukan presentasi hasil. Jelas teman-teman? Jelas. Jadi teman-teman, setelah kita tadi melakukan praktek ya di bengkel, sekarang saya minta teman-teman untuk menuliskan hasil praktek di bengkel tadi pada lembar kerja yang sudah teman-teman dapat tadi ketika di bengkel. Lembar kerja ini, paham ya? Jadi ditulis di sini sesuai dengan kelompoknya tadi, sesuai dengan gangguan yang terjadi tadi dan cara penanganannya. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, silakan berkelompok untuk menuliskan hasil tadi pada KPD. Silakan. Ya, tapi pertanyaannya mana? Ya, nanti ini ditulis di sini yang sesuai. Ya, silakan. Saling berkelompok untuk temannya praktekkan bersama-sama. Catat surat ini kembali surat di bagian. Oke, teman-teman, sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Oke. Saya pengen ada yang presentasi di depan terkait hasil yang teman-teman tulis tadi. Ada yang ingin mempresentasikan? Oke, sama-sama. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dan analisis tentang karburator. Pertama, gangguan yang terjadi pada sepeda motor. Sepeda motor merasa tersendat-sendat. Diagnosis gangguan sepeda motor. 1. Campuran bahan bakar tidak sesuai. Baik teman-teman, ada yang tanyakan terkait ini? Saya Pak. Oke, silakan. Mari itu berdiri. Saya pernah melihat bengkel yang membersihkan komponen menggunakan kawat. Kira-kira bagaimana? Oke, silakan duduk, Mas Arifin. Terima kasih. Jadi pernah melihat bengkel itu membersihkan pakai kawat. Gimana tanggapan Mas? Kalau seperti itu tidak boleh Mas. Dalam buku panduan tidak diizinkan. Oke, betul ya, Mas Arifin. Jadi dalam buku panduan yang kita pakai itu tidak diizinkan. Akibatnya kalau dikolok pakai kawat itu nanti akan mengakibatkan lubangnya semakin besar, lubang mejek dan seterusnya. Jika semakin besar nanti akan membuat campurannya menjadi lebih apa? Kalau besar lubangnya menjadi lebih kaya. Jadi tidak diizinkan, nanti businya nanti ngomong nanti. Bahasa kalian itu ngomong, nanti businya basah, basah bensin ya. Gitu. Oke, cukup Mas Arifin. Oke, ada yang lain lagi teman-teman? Saya Mas. Oke, sekarang Mas Arifin lagi. Menurut Mas Rahmat, apa kekurangan karburator sehingga zaman sekarang lebih banyak menggunakan sistem deteksi? Oke, duduk Mas Iki ya, terima kasih. Jelas ya pertanyaannya? Silahkan jawab. Karburator tidak dapat menyesuaikan lingkungan sekitar. Jika terjadi perubahan, tidak langsung terdeteksi seperti injeksi. Oke, gitu ya. Jelas Mas Iki? Ya. Jadi intinya kalau pakai karburator itu dia tidak bisa menyesuaikan lingkungan. Kayak dingin, waktunya dingin kita harus cuk, ya kan? Kalau diinjeksi kita harus cuknya udah menyesuaikan sendiri, gitu ya sensor-sensornya. Jadi makanya kenapa di sekarang ini banyak yang menggunakan injeksi karena apa? Rata-rata orang sekarang udah malas ngurusi motor. Nah, terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan, saya minta teman-teman melakukan ujian post-test. Ujian post-test pada kompetensi dasar ini. Sekarang teman-teman buka Android-nya. Ya, sekarang teman-teman buka Android-nya teman-teman. Oke, Mas Rahmat sudah join. Ini sudah siap teman-teman? Ya. Oke ya, kita mulai. Ya.
teman-teman tadi sudah melakukan penilaian akhir dengan kuisis yang biasanya kita gunakan paper atau kertas. Kita kali ini berbeda menggunakan kuisis untuk pengalaman baru buat teman-teman. Terima kasih dan selamat untuk poin yang mendapatkan 3 terbesar. Ada Mas Said, ya silakan Mas Samad, ya dan Mas Bagus. Terima kasih teman untuk teman-teman bertiga. Dan Mas Henry tetap belajar, jangan kasih kendor ya, tetap belajar karena tidak ada kesuksesan yang dicapai dengan mudah, harus tetap terus belajar. Baik teman-teman, kita ada di penghujung pertemuan pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini dan memberikan kesimpulan, saya minta nanti teman-teman setelah sampai rumah ya mengerjakan penugasan yang sudah saya unggah pada Classroom. Jadi buka ada tugas, di situ ada link tugas. Ini teman-teman buka penugasan, lalu kerjakan soal yang ada pada bahan ajar. Bahan ajarnya tadi ketika saya sudah share tadi di alamat ini. Paham maksudnya? Nah, di situ lalu foto hasil pekerjaanmu dan unggah pada Classroom. Untuk kita sampai pertanyaan? Tidak? Oke. Cukup. Maka sekarang saya minta kita melakukan kesimpulan daripada kegiatan kali ini. Oke, silakan ada yang menyimpulkan, teman-teman? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Andi berdiri. Sini. Ya, bisa saja. Kesimpulan 1. Cara kerja karburator terdiri dari sistem pelampung, sistem cuk, sistem putaran stasioner, putaran menengah, dan putaran tinggi. 2. Cara memperbaiki karburasi. 1. Dianalisis. 2. Dilihat penyebab pada buku panduan. 3. Melakukan perbaikan terhadap sistem karburator. 4. Memeriksa kondisi busi. 5. Mengecek setelah diperbaiki. Oke, sudah? Sudah? Oke, saya dulu Mas Andi. Pulang Mas Andi. Terima kasih teman-teman. Jadi intinya yang disampaikan Mas Andi tadi walaupun dengan terbata-bata karena semangatnya ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, cara kerjanya terdiri dari apa tadi? Sistem lampu, sistem cuk, sistem kecepatan stasioner, kecepatan menengah, dan kecepatan tinggi. Lalu yang kedua, cara memperbaiki gangguan karburator. Yang pertama, mengecek. Yang kedua, menganalisis gangguan. Kita sesuaikan dengan buku panduan reparasi. Ya. Yang ketiga, kita perbaiki. Kalau perlu ada komponen diganti ya diganti. Ya. Kalau tidak perlu ya cukup kita bersihkan. Lalu yang berikutnya kita melakukan pemasangan dan terakhir kita melakukan pengecekan atau uji jalan dari perbaikan yang kita lakukan. Jelas, teman-teman? Ya. Jadi materi kali ini seperti itu kesimpulannya. Nah, teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, cukup. Sampai ketemu nanti kita di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang transmisi manual pada sepeda motor. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran dari sini, saya minta Mas Rahmat, satu ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Siapa doa? Doa baik. Selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan, dan satu lagi sampaikan salam saya pada orang-orang kalian di rumah. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.